Kemarin anak saya yang kuliah di UI semester 2 menanyakan kepada saya, siapa sih Aidit itu? Kaget saya. Semester 2 mahasiswi Nggak tahu Aidit. nggak tahu Aidit. PKI itu yang dibubarkan tahun 65, 66. Jangan ada isu-isu sedikit langsung di medsos terutama. Kita lihat ya, kita nggak usah macam-macam gitu ya. Coba lihat dia ada pakai baju kaos, pawai-pawai, kemudian bubarkan teritorial, kemudian ke nginjak-injak patung pahlawan revolusi, kemudian itu kan kelihatan menunjukkan diri. Menhan Ria Mizard mengatakan PKI paling banyak di Jawa Tengah. Isu kebangkitan PKI bukan hantu yang dibangkit-bangkitkan, Pak. Memang Bukan dibangkit-bangkitkan, tetapi manakala ada indikasi yang sangat berani mengatakan saya bangga dengan PKI dan lain sebagainya, itu kan warning harusnya. Ya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Laten. Ya, bagi orang lain itu berklasik, tapi karena saya Menteri Pertahanan atau Menhan Ria Mizard Triakudu mengatakan daerah yang menjadi basis dari anggota ataupun simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI berada di Provinsi Jawa Tengah. Purnawirawan Jenderal TNI ini enggan menjelaskan penyebab Jawa Tengah menjadi basis dari organisasi terlarang tersebut. Selain Jawa Tengah, perekrutan PKI juga terjadi di Sumatera. Demikian dikatakan Ria Mizard dalam acara silaturahim bersama sesepuh NU di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta pada Senin 6 Mei. Karena itu Ria Mizard berharap peran dari Nahdlatul Ulama mampu meredam bangkitnya ideologi terlarang di Indonesia tersebut. Sebab menurut dia, Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila. Saat ini bersama ulama NU yang namanya radikal mau belok ke kiri ke kanan itu tidak sesuai dengan agama karena Pancasila berada di tengah-tengah. Ia menambahkan, bagi kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila sebaiknya segera ditangkap lantaran telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Bangsa ini adalah bangsa yang beragama berdasarkan Pancasila. Jika tidak sesuai dengan Pancasila, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan seperti provokasi. Jadi sesuai undang-undang, tangkap saja. Kemarin anak saya yang kuliah di UI semester 2 menanyakan kepada saya, siapa sih Aidit itu? Kaget saya. Semester 2 mahasiswi nggak tahu Aidit. nggak tahu Aidit. PKI itu yang dibubarkan tahun 65, 66. Jangan ada isu-isu sedikit langsung di medsos terutama. Kita lihat ya, kita nggak usah macam-macam gitu ya. Coba lihat dia ada pakai baju kaos, pawai-pawai, kemudian bubarkan teritorial, kemudian ke nginjak-injak patung pahlawan revolusi, kemudian itu kan kelihatan menunjukkan diri. Isu kebangkitan PKI bukan hantu yang dibangkit-bangkitkan, Pak. Memang Bukan dibangkit-bangkitkan, tetapi manakala ada indikasi yang sangat berani mengatakan saya bangga dengan PKI dan lain sebagainya, itu kan warning harusnya. Ya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Laten. Ya, bagi orang lain itu berklasik, tapi karena saya adalah Panglima TNI yang selalu harus berpikir tentang keselamatan bangsa, jangan sampai kejadian itu terulang, maka perlu saya mengingatkan. Sodrun ya, bilangnya tuh pojok kadrun. Kadrun tuh kadal gurun tuh istilah PKI. Kadrun tuh istilah PKI ketika ingin membunuh para kiai, namanya kadrun. Kadrun itu istilah PKI zaman tahun 60-an dipopulerkan. Kadrun, berarti sasaran mau dibunuh sama PKI. PKI julukinya menjadi kadrun, kadal gurun, habaib, kiai yang mau dibunuh maka dipanggil kadrun, udah diintai. Nah, kita jangan ikut-ikutan, kadrun, sodrun, ganti sodrun, cok kadrun. Kadrun itu istilah PKI tahun 60-an ketika mau membunuh habaib, mau membunuh kiai, namanya kadrun. Buka sejarah tahu. Oh iya, kalau ada sesuatu yang baru itu ya, kalau ada sesuatu yang baru, oh iya kadrun. Cari dulu dari mana ini asalnya ini. Halo, kadrun. Ternyata ini istilah di era tahun 60-an digunakan oleh PKI ketika ingin membunuh para kiai, para habaib, para ustadz.
dibunuh dengan kata-kata kadrun, kadal gurun. Dari kadal gurun apa? Orang yang membawa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Nah, ini bisa aja melok-melokan. Istilah orang sekarang ini misinya udah misi pelengkap. Tinggal tunggu waktu aja mau bunuh kami para hamba itu. Puncaknya saudara, tanggal 17 September seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi ditangkap dengan 108 santri dan ustadz saudara. Mereka diseret saudara ke sebuah sumur di desa Kojo Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh saudara. Saya bertanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu saudara. 18 September saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pacitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata, ada militer jadi PKI saudara, ada angkatan darat jadi PKI, ada angkatan laut jadi PKI, ada angkatan udara jadi PKI, ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata, mereka nggak mau berhenti dengan senjata mereka saudara. Mereka rebut sebuah kota yang ada di Jawa Tengah. Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ saudara, sepanjang 18 September sampai 21 September mereka bikin 2 ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Gorang Garing saudara, yaitu di Magetan. 2 di pabrik gula Alas Tua saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik, orang NU, Banser, Masumi saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Gorang Garing. Mereka sembelih satu-satu saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Gorang Garing. Itu tinggi darah lewat mata kaki saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu saudara. Kita punya datanya, kita punya faktanya saudara, dan masih ada saksi hidup saudara yang ngalami yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya saudara. Biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam saudara, mayat Banser, semua mereka ceburkan dalam 7 sumur. Satu sumur saudara ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu nggak terungkap saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, nggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari saudara. Baru tahun 1950 beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf dan mereka yang nunjuki itu tempat saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, di sana sumurnya, karena sumur itu habis mereka masukkan mayat mereka tutup saudara. Sumur tersebut mereka tutup, jadi orang nggak tahu kalau di situ ada sumur saudara. Baru bulan Januari tahun 1950 ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pacitan rame-rame turun ke sumur-sumur tadi saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu, oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak?